listrik ini sih. Meng, nggak boleh gitu. Harus kenapa namanya aja, dari nama aja udah memperlihatkan kita tuh nggak rileks ya. Orang kok Mario Teguh kan, wah Teguh kayaknya. Ini kok tegang ngajak gitu ya. Coba Mario tolongin, tegang. Pak. Itu lihat. Loh, oh ngangkat sendiri. Astaga, ini kebalik nih. Belum dibayar kali, Pak. Bapak Mario Tegang dan saya akan mendampingi. Saya adalah Hilbram Dombret. Terima kasih. Nyanyi dang. Ini kayak acara-acara di Metro Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam lemper. Iya. Saudara-saudaraku yang lemper. Hanya. Orang lain kok mirip Mario Teguh, ini kok mirip orang-orang dari Tiongkok. Orang cuma celayong kecengkau. Mario Bros ini mah. Turung tung tung. Nonat. Silakan, Pak Mario. Saudara-saudaraku yang lemper. Lemper, saudara. Enak aja, lu doang yang lemper. Pak, kalau saya diprotes terus kapan mulainya? Dia lagi mau ngasih motivasi dulu. Anda Ya, itu dong, bukan jangan motivasi, tuh. penghinaan, Pak. Saudara-saudaraku yang lemper. Iya. Lemper, saudara. Tuh, Iya. gimana? Itu salam saya. Salam. Beda dengan salam dia. Iya. Karena itu salam saya. Baiklah, bagi yang tidak baik, Ngomong muter aja. saya tahu Anda mendatangkan saya Iya. pasti karena banyak masalah. Bedanya saya dengan Anda karena tidak sama. Iya. Ya, Iya kalau beda. saya bisa mengatasi masalah, Anda belum tentu tidak. Bisa dong berarti. Sama-sama tidak bisa dong. Tidak bisanya belum tentu. Tentu. Itu. Kita akan tema kita apa malam hari ini? Tema kita. Oh, Temanya tupat sayur. Temanya, silakan Bapak sendiri yang bisa buka. oh tidak. Hah? Nanti dikira saya sudah mempersiapkan. Dari Anda saja tema seperti apa? Oh, jadi dari kita yang takutnya ini sulit Pak, nanti tidak bisa dikembangkan. Bisa. Tidak masalah. Bulan Rajab, temanya bulan Rajab. Biar nggak. Itu baru masalah. Ada yang lain. Ya, yang muda. Gak ada yang punya ini gitu, buat judul gitu kan? Ya. Deta, ada judul nggak tuh kasih dia? Ada yang mau kasih judul apa? Punya masalahnya apa? Soal perkawinan di luar nikah, Pak. Nah, Oh, Perkawinan di luar nikah. tolong jangan masalah saya. Itu masalah dia. Jadi nggak bisa. lu. Maaf. Iya nggak usah. Nggak Aduh, usah. apa lagi ya? Ya. Jadi masalah. Temanya tentang sadar diri. Iya. yang lain duduk semua, Pak. Anda tidak sadar, harusnya diri. Sadar diri. Kalau yang sadar berdiri, yang nggak sadar sih boleh duduk-duduk. Ya. Itu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Itu. Itu. Sadar diri. Kalau yang sadar berdiri, yang nggak sadar sih boleh duduk-duduk. Ya. Itu. Kenapa Anda harus tahu siapa diri Anda? Iya. Pertama, Bapak lucu, jangan lucu-lucu, harus serius. saya serius. Tolong jangan tertawa. Pertama, pentingnya Anda mengenal diri sendiri adalah supaya Anda bisa memperkenalkan diri pada orang lain. Iya. Coba kalau Anda tidak kenal diri sendiri. Kita mau kenalan. Iya. Siapa saya? Siapa? Karena saya tidak Nggak tahu kenal diri sendiri. dirinya. Oh, Betul. gitu. Kalau tahu diri sendiri, saya lontong. Nah, Minim seperti itu. itu. Ya. Ya. Sebelum saya bicara lebih jauh, tolong Anda semua menjauh. Bilang nggak ketemu dong.
Kalau gitu kan. Mana? Maksudnya menjauhkan pikiran dari Pikiran. beban-beban masalah. Yang negatif, ya. Itu. Ah. Oke. Pak, saya untuk yang pertama mungkin Oh kita bisa. seperti biasa. Kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Kita Karena akan- begini Pak Ya. Dodo, Kok Pak Dodo? nama siapa? Pak Hilbram Domret, Pak. Oh iya. Karena Itu. malam ini malam terakhir bagi Anda Oh dangdut tuh Pak. untuk mencurahkan rasa rindu di Gendangnya Bu. Itu lagu, Pak. Pak, lagu itu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Itu. Itu. Menang saya, Pak. Hah? Menang saya. Ulangi. Coba. Itu. Iya. Oke. Kita beri kesempatan bertanya kalau bisa semua bertanya supaya tidak ada waktu buat saya untuk menjawab. Ya, penanya pertama ini hasil undian. Ternyata di sini Desta. Ah, nggak mau, Pak. Nggak jadi ya? Males, Pak. Saya nanya deh Pak. Ya, boleh, silakan. Pak Ya. Mar, saya mau nanya nih. Silakan. Banyak orang sadar diri mungkin karena kesibukan atau pekerjaan atau apapun. Itu kadang-kadang orang kan suka lupa gitu Kak Pak ya. Pertanyaannya, minyak rambutnya pakai apa sih Pak? Pertanyaan yang sulit. Sulit ini pasti. Sulit untuk tidak menampar dia. Saya harap pertanyaannya yang bermanfaat bagi yang lain. Saya deh, Pak. Saya Ya nanya, kan Pak. saya bermanfaat kalau saya dikasih tahu mereka saya masih bisa pakai minyak rambut. Mungkin nanti banyak getaran-getaran kepada wanita kan bermanfaat buat saya Pak. Pak, dikasih Nanti tahu aja. akan saya tanyakan Saya- ya. kepada hair stylist dia. Ya. Saya Pak, mungkin numpang. ada sih di sini. Ya. Itu memakai minyak jelantah. Itu. Saya, Pak, ya. Silakan Desta. Bisa dijawab, Pak, ya? Insya Allah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi. Oke, saya ini punya masalah dengan rasa percaya diri saya, Pak. Saya yakin saya punya kemampuan, saya yakin punya bakat, tapi saya kenapa selalu gagal gitu, Pak? Contoh, saya ingin menjadi penyanyi, saya gagal. Saya yakin suara saya bagus. Coba dari deh. Ku Coba musik. ingin kau menjadi milikku. Entah. Oh, bagus. Bagus. Lebih bagus kalau diem. Ya. Silakan. Nah itu dia Pak. Saya selalu yakin saya bagus tapi selalu di stop sama orang. Why? I don't know why. Satu lagi. Jadi pemain band. Pada akhir saya dipecat. Kenapa gitu loh? Saya yakin saya bisa membentuk band yang bagus. Contoh juga. Jadi komedian. Gak lucu-lucu banget kata orang. Serba salah gitu Pak. Jadi saya tuh harus seperti apa gitu. Bisa jawab Pak? Jadi gembel aja Pak ya. Akhirnya. Pak saya butuh Tapi bantuan kita Pak. coba dulu untuk membantu. Nah coba dulu. Masalah Anda adalah pada percaya diri. Kurang. Ada satu istilah baru yang saya temukan yang belum pernah dikenal oleh orang-orang. Untuk masalah seperti Anda, kurang percaya diri, saya menyebutnya dengan minder. Sama itu. Sama aja Pak. Sama Pak. Anda semua sudah pernah dengar? Nggak, Pernah. Oh, berarti baru saya yang mendengar. Yang lain tidak. Itu masalah yang mungkin bisa terjadi pada siapapun. Tadi nama Bung Desta. Desta, Iya. Desta. Tidak semua orang laki-laki bersalah. Dangdut pada- lagi tuh. Yang Itu arang lagu, Leo Pak. Waldi. Dulu penyanyinya Bas Sopi Sudirman. Iya. Kalau bapak kan bakso sapi. Ini, itu. Bahwa Anda ada orang yang tidak percaya diri akhirnya membuat dia pesimis. Kurang optimis. Apa itu pesimis? P. Bukan singkatan. Dia belum siap Pak. Itu bukan singkatan. Iya. Orang pesimis adalah orang yang selalu ngakak.
Masa ketawain? Pesimis adalah orang yang selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang optimis, orang yang selalu melihat kesempatan dalam kesulitan. Itu. Pak Denny, Pak Denny. Ya, silakan. Saya Wati. juga punya masalah ini. Belum. Oh, belum. selesai. Oh. Tadi saya jadi harus Jangan gimana, Pak? nambah masalah saya Ya. dulu. Ini saya selesaikan. Tapi di antara orang pesimis dan optimis, Ada yang orang- lebih baik adalah orang yang realistis. Kalau boleh diibaratkan, orang sedang berlayar. Orang pesimis adalah orang yang selalu mengeluhkan arah angin. Orang optimis adalah orang yang selalu berharapan arah angin bisa berubah. Orang yang realistis Orang yang adalah mengikuti. orang yang mengarahkan layar untuk menerima angin tersebut. Iya. Itunya mana, Pak? Itu. Iya. Oke. Silakan Bu Wati. Bu Wati ada masalah? Bu Wati Ya. punya masalah apa Bu Wati? Apa Begini, pencernaan diganggu? Pak Mario, Ya. saya ini kan istri seorang direktur. Itu sesuai dengan cita-cita dan doa saya dulu. Setiap hari saya diberi uang 20 juta. Sehari itu. Kalau belum Sehari. habis, saya nggak boleh pulang. HP setiap hari saya harus baru HP-nya. HP yang saya bawa hari ini masih anget. Nih ya. Nah, Ini HP apa lento? Untuk apa, Nah, Pak? kan- Saya juga baru tahu. karena dikasih uang banyak itu, maka saya punya hobi baru yaitu belanja. Tapi sekarang saya nggak mau belanja ke mall. Kenapa? Sekarang kemana? Sejak saya melihat di mall itu ada tulisan jumbo sale dan big sale, saya takut saya ikut dijual. Karena saya juga jumbo. Iya. Terus ada lagi tulisan all item ya, saya juga item, saya takut dijual. Kalau item mungkin Bu ya. Ya. Iya. Nah, sebenarnya saya itu kesepian, Cak Lontong. Mario, Pak Mario gitu ya. Karena suami saya jarang di rumah. Kalaupun ketemu pulang Nyasar malam, atau gimana, Bu? Hah? Nyasar suami Ibu, jarang di rumah. tidak karena direktur kan. Iya. Kalau ketemu di rumah, nggak pulang ke rumah, nggak pernah ketemu karena rumahnya itu kamarnya ada 50. Jadi suami saya masuk kamar 1, saya masuk kamar 30. Itu Iya. nggak ketemu. Jarang ketemu. Begitu ketemu sudah jam 5 pagi. Suami Ibu pakein kerincingan lehernya. Ah, kemudian ini permasalahannya. Kata orang itu duda itu kan menarik. Iya. Tetapi berondong itu lebih menggoda. Nah, akhirnya saya tergoda. Nah, Sama berondong. kenapa? Iya, karena kesepian itu. Akhirnya uang yang Maaf dia batuk. Iya. Akhirnya yang 20 juta tadi kan nggak cukup, Iya. Mario, Pak Mario. Lah, bagaimana? Apa cara Bagaimana mengatasi caranya ini? menghabiskan uang 20 juta? Bukan. Apa? Bagaimana supaya saya bisa tidak boros seperti itu, gitu. Oh, Nah, itu untuk makan sehari-hari cukup? Kurang. kurang. Kalau Anda untuk makan sehari-hari kurang, coba dengan cara lain makan 2 hari, 2 hari. Enggak, dia habisnya sama berondong. Duitnya dihabisin Tapi sama berondong. Iya, saya Ini kasihkan masalah. berondong tadi, Pak Mario. Saya tahu karena itu juga kebetulan adik saya. Oh, adek. Saya hanya satu persatu akan saya kupas. Masalah makan mungkin itu adalah kebutuhan pokok. Iya. Kalau uang tidak cukup untuk makan, coba dengan cara kombinasi. Kombinasi Misalnya, food combine atau gimana? akan saya jelaskan. Iya. Kombinasi dengan cara sehari makan, 2 hari tidak. 2 hari makan, 5 hari tidak. Iya. Saya kira uang akan cukup membuat Anda kurus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bagus sadar bahwa Anda tidak cantik. Artinya kaca di rumah masih normal. Tapi di sini saya melihat persamaan masalah Anda dengan Bung Desta. Persamaannya apa? Pesimis. Bukan masalah pesimis, Oh. tapi Anda tidak mengenal betul siapa diri Anda. Anda hanya mengenal secara fisik bahwa Anda tidak cantik. Dan itu betul. Tapi
lebih dari itu Anda harus tahu siapa diri Anda. Nah, Itu yang harus diingat. Itu. ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Udah Pak, saya tambah bingung. Atau saya yang memberi pertanyaan? Nggak usah Pak Mario. Pak Mario bisa duduk atau Oh, tidak bisa. bisa duduk. Yang terakhir dari saya, Ya, tempat duduk mana? di sebelah sana Pak. Ya. Oh, di sebelah sana. Silakan. Di sebelah sana. Pak Mario. Yang mana? Ya, ini nih. Oh, sebelah. Ya. Itu kan sudah penuh. Ibu, ya. Ntar Gantian, aja nanti nunggu yang lain gantian. lagi. Gantian sama Bu Wati ya. Gantian. Saya tutup dulu. Apaan? Bentar ya. Jadi mungkin Bapak bisa duduk di itu. Itu. Anda tidak perlu ikut-ikut gaya. Oh iya. Silakan Pak, Bapak sebelah sana. Biar saya yang pakai gaya itu. Iya. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Untuk Pak Mario Teguh. Mario Tegang. Dan kita masih akan menghadirkan di belakangnya Cici Panda, di sebelah kanan saya ada seorang, beliau adalah aktor lama, sebenarnya luar biasa sekali. Meng, lo nggak boleh ketawanya gitu, gue lagi mau memperkenalkan Meng. dia loh. Iya, Kenapa saya disebut aktor Anda tertawa? iya. Ya, saya ketawa dong, orang kamu bukan aktor, kamu spakbor. Ah, itu kan bagian acting. Beliau ini adalah seorang aktor watak, yaitu aktor Ya, saya watak-watuk aja kalau mau. watak-watuk, aktor yang berwajah kotak. Ya, saya perkenalkan Cak Lontong. Terima kasih, selamat malam. Saya Cak Lontong, salam lemper. Cak Lontong mewakili siapa Bang ini? Denny, saya seperti Ya. biasa, saya peneliti. Ya, Tapi khusus ini penelitian saya, Bang. Makanya saya mewakili peneliti rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. wah, gila. Ini kalau disingkat, perkasa bingit. Perkasa. Bingit. Iya. Coba diulang lagi, itu enak sekali itu depannya. Peneliti. Peneliti rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. Disingkat menjadi Perkasa bingit. Perkasa Bingit. Cak Lontong. Bingitnya pakai S ya. Iya. Bingit. Nah, ini Kenapa S-nya pakai lontong? Pakai lontong. Maksudnya lontongnya kenapa pakai S? Karena enggak, nggak enak. bingitsnya itu pakai S karena Kenapa pakai S-nya S? itu sikap. Kenapa? Ini saya memasukkan kategori penelitian saya kali ini termasuk salah satu penelitian yang rumit di antara penelitian yang lain. Oke, nanti Anda paparkan ya penelitiannya. Pasti Anda semua akan terkecoh nanti. Mulai lagi tercengang, terjerembab, sekarang Anda terkecoh. Terkecoh. Iya. Buktikan kalau nggak percaya nanti buktikan. Iya. Oke, Cak Lontong. Terima kasih. Sebenarnya saya sangat memahami sekali apa yang ada dalam pikiran seorang Ronald, Akbar, dan juga dari seorang Kang Unang. Dia mengatakan seperti ini, kalau misalnya wanita itu terbuat dari tulang rusuk, jangan jadikan dia tulang punggung. Ya, Maksudnya betul. jangan kerja lah. Sudahlah menjadi sebuah pasangan kan, seperti itu. Sekarang saya akan tanya kepada seorang, mungkin disebut filsuf juga tidak mungkin. Dia hanya bekerja dari survei ke survei, yang itu juga dia tidak lakukan. Keserupan kalanya ya, Pak. Nah, moga-moga kali ini dia mempunyai satu manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa. Amin. Ya, semoga dia. Silakan Cak Lontong. Baik. Bicara masalah wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga Iya. itu kita harus menyadari dan memahami ya. Berbeda dengan pria, ya. Wanita karir itu wanita. Ya iyalah. Nah, misalnya sekarang saya mau Mbak Rosi bisa dengar ya bagaimana surveinya dia itu kan ya seperti inilah. Betul. Tidak ada yang salah. Ini jangan dipotong, belum selesai. Betul. Oh, iya, belum. Jadi berbeda dengan pria. Kalau wanita karir itu peran istri dan kemudian dengan karir itu tidak selalu berjalan harmonis. Beda dengan pria. Pria itu sebagai kepala rumah tangga itu memang kewajibannya untuk berkarir, bekerja untuk keluarga. Tapi Ya. kalau istri kadang-kadang tidak bisa berjalan harmonis. Disitulah akan timbul masalah. Paham ya? That's left. Kok left? Ya biasanya kan kanan. Ya sekarang gue kiri aja. Gue nggak mau aja pokoknya ngomong bagus kan. Tapi begini, menurut saya sudah gak zamannya lagi yang mempermasalahkan wanita itu
Lebih baik menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Yang bilang ibu rumah tangga tidak bekerja itu siapa? Banyak loh. Ngapain? Iya. Artinya apa? Itu artinya orang tidak memahami bahwa bekerja itu dianggap sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Iya. Dia sebatas itu yang dianggap bekerja. Tetapi ibu rumah tangga mulai, Anda punya istri? Punya. Beruntung. Loh, ya. Karena banyak. Yang nggak punya nggak istri, betul. banyak. Anda beruntung. Iya. Sebelum punya Anda istri? bekerja. Banyak. Oh, saya nanya Anda punya istri kok Oh. banyak? Anda punya istri? Punya. Ah, rugilah istri Anda itu. Iya sih. Tapi kan kita nggak membahas itu. Iya, tidak membahas itu. Jadi begini, ketika Anda mau bekerja yang mempersiapkan siapa? Sarapan pagi misalnya. Istri. Nah ya kan, pakaian-pakaian untuk anak ke sekolah, Iya. sarapan anak ke sekolah. Terus tugas suami apa kalau itu semua dikasih ke istri? Untuk disiapkan. Karena kalau tidak ada suami, istri nyiapkan baju buat siapa? Itu jangan dihitung, bukan peran loh. Hei. Jangan terlalu mendukung saya, suatu saja bisa menyerang Anda. Saya peneliti, saya bebas. Iya betul, hasil dia penelitian. bebas nilai, dia nggak boleh ada kadang-kadang saya menyerang Betul. diri saya sendiri tanpa Iya. sadar. Betul. Bisa terjadi. Iya, itu. iya. Tidak diri. semua suami juga setuju disiapkan pakaian atau Pakaiannya, kebutuhannya iya. oleh istri, Pak. Iya benar. Iya, Iya. karena itu istri orang, Pak. Secara garis besar akhirnya saya kelompokkan. Saya mendukung wanita yang berkarir ya. Bagus. Tapi sebenarnya ada dampak positif dan negatif juga menurut penelitian saya. Wanita karir saya sebutkan dulu positifnya nih ya. Iya. Ini terhadap ekonomi keluarga positif. Iya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi di keluarga saya itu setelah pasangan saya berkarir itu income keluarga itu per bulan itu bisa meningkat bertambah 5 juta lah per bulan. Karena sebelumnya 0. Jadi lu gak kerja dong. Kalau gitu lu gak kerja. Iya. Nah kalau saya kerja kapan saya nelitinya? Mikir. Itu dampak pertama ya, income keluarga bisa naik. Yang kedua adalah sebagai pengisi waktu. Ya, Komeng kayaknya girang banget dengan survei saya nih. Maksudnya Bapak tuh mikir, bukan gimana-gimana. Bini lu suruh mikir. Laki nggak ada kerjaan ya, Pak. Ya makanya dia mikir, akhirnya dia kerja. Itu kan hasil mikir. Lu yang mikir. Nih. Anda jangan... Nah, ini yang Yang tadi mikir lu. Rosiana Silalahi katakan adalah seperti itu. Tapi kan saya mendukung, saya nggak menyalahkan. Bukan seorang laki-laki itu sebagai yang namanya figur yang dari sebuah keluarga itu dia adalah kepala rumah tangga, dia yang menentukan dan dia harus punya paling tidak adalah wibawa, bukannya. Anda nggak tahu. Walaupun ini ya, walaupun pasangan saya bekerja, itu kalau ada undangan rapat RT, rapat keamanan, tetap saya yang datang, bukan istri. Nah iya bini lu kerja, gerobak sekuteng. Yang penting kan bisa didorong. Iya. Itu ada peningkatan. Nah, saya kira Mbak Rosi sudah mulai memahami. ini. Bukan memahami dia. Lu nggak tahu dia udah. Coba. Pak, Rosi stres. Iya bukan stres. Ada ember nggak? Kayaknya mau muntah ya ini ya. Udah mau muntah. Aduh. Ini dampak positif ya. Tapi kalau menurut saya yang menjadi agak kurang dan cenderung bisa dikatakan dampak negatif, ini satu terhadap anak. Karena pulang kerja itu kan biasanya lelah, capek, itu kesabaran bisa menjadi berkurang. Turun, ya. Nah, gampang emosi, terutama pada anak. Iya. Karena nggak mungkin emosi pada Enggak, saya. interupsi. Perempuan dengan naluri keibuannya tidak akan melakukan itu. Tapi perempuan akan naik emosinya kalau lihat suaminya kayak gini. Tuh. Naik emosinya kalau lihat suaminya kayak gini. Tuh. Begini. Ini yang perlu saya buka faktanya ya. Faktanya Istri apa? saya itu nggak pernah emosi melihat suaminya seperti ini. Karena setiap dia pulang kerja saya selalu nggak ada di rumah. Jadi nggak melihat saya. Lu kerjanya ngalong. Lu bangga banget ngadiinin sama bini lu. Plastik tahu, Cok. Yang digerobak dorong tadi dong. Iya. Ini yang mungkin Anda nanti akan terkecoh. Aneh lagi nih terkecoh.
Lu apa Setelah ada masalah dengan anak terhadap suami, akhirnya rumah tangga juga bisa bermasalah. Iya. Rawan terhadap yang namanya Perselingkuhan. perceraian. Perceraian. Ya, perselingkuhan jadi perceraian. Bisa jadi penyebabnya salah satunya Iya. itu. Dan Anda tahu nggak perceraian akibat karir? 100 wanita yang saya survei, ini wanita karir ya. Iya. 80 sudah bercerai, yang 20 belum berkeluarga. Lo gimana? Lo kalau dari lo kawin dulu dong baru cerai. Ini hasil survei. Ini kan 10 wanita yang saya survei. Ini bukan wanita bercerai yang saya survei loh ya. Saya terkecoh. Ini wanita karir. Ah, mulai kan terkecoh. Terkecoh saya. Jadi 80 sudah bercerai, yang 20 belum berkeluarga. Akhirnya yang 20 nggak saya tanya dong, orang belum Ya berkeluarga. iyalah, katanya lu kan ngomong Makanya 80 wanita tadi yang bercerai tadi. Anda tahu nggak? Apa? 80 wanita karir yang bercerai. Ternyata 80-80-nya itu semua berpisah dengan suami. Terkecoh gua. Gila. Edan, penelitian yang mengecok. Gila. Ini baru kecil. Mau saya teruskan survei saya? Silakan. Belum ada nih. Tapi akhirnya yang saya survei 100 orang tadi ya, yang pertama bukan yang cerai ini. Apa kaitannya antara menikah dan karir? 100 orang saya survei, 75% bekerja setelah menikah. Ini Anda pasti terkecoh. Ternyata ada dari 100 orang, 75 justru dia bekerja setelah menikah. Yang 25% menikah setelah bekerja. Menikah setelah bekerja. Jadi dia bekerja dulu. Iya, terus merasa menikah. Di matang, perjalanan baru menikah. pernikahannya dia bekerja. Kalau yang satu, ya. Anda Iya. survei siapa sih? Ini survei Anda, Survei 75%. saya nggak gitu. 75% kan dia di perjalanannya, dia Setelah menikah dia dapat memutuskan bekerja. Iya. Dan setelah yang satunya menikah, setelah dia bekerja. Iya. Nah, 75% yang bekerja setelah menikah. Berarti ada 75 orang. Saya tanya satu persatu, ternyata suaminya setipe dengan saya. Maksudnya nggak kerja, Nganggur, gitu ya? nganggur. Iya, iya. Makanya dia memutuskan bekerja setelah menikah. Iya. Nah ini yang mengherankan ini. Yang mengherankan apa? Yang membuat Anda terkecoh. Siap-siap. Yang 75% bekerja setelah menikah tadi, ternyata 30% rumah tangganya bermasalah. Ya. Karena sudah bekerja ya dia. Nah, yang 70% pekerjaannya bermasalah. Karena rumah tangganya bermasalah. Paham nggak? Mending ditambahin segmen masak air gitu Pak, enak Pak. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Moga-moga kita Masak air. Ya, itu Pak. Ini sebenarnya sederhana loh. bukan sederhana tahu saudara, tapi lu kadang-kadang tuh nggak penting lo terus. Jangan dibilang nggak penting. Mungkin nggak penting. Mungkin ini tidak penting. Mungkin ini tidak penting karena Anda belum tahu pentingnya di mana. Beda ya tadi ya. Survei lo sederhana. Hah? Itu cukup sederhana. Iya. Ya udah minta rendang sama nasi deh. Katanya tadi gerobak apa tadi? Sekoteng. Sekoteng. Sekarang minta rendang. Emang saya jual rendang juga, Pak? Enggak, kamu kan plastik tahu cowok tadi. Ngapain rendang juga? Tapi Betul. seperti apa? Dia melahirkan orang-orang yang hebat. Kenapa? Calon Ini yang saya perlu garis bawahi ya. Betapa hebatnya wanita bukan hanya di Indonesia ini. Ya. Presiden di seluruh dunia di negara manapun, Iya. yang pria jangan lupa ibu negaranya itu semua wanita. Itu emansipasi yang luar. Loh, ini kalau Anda nggak saya kasih tahu mana tahu. Ini bukan mana tahu, orang semuanya udah tahu. Ini sama dengan lu. Lah, kalau sudah tahu kasih tahu saya dong. Kang Denny, silakan. saya sebetulnya iri sama perempuan. Apa yang membuat iri? Kebanyakan perempuan iri sama laki-laki, makanya ada emansipasi. Tapi sebetulnya kita ini laki-laki iri harus sama perempuan. Ada ketidakadilan yang diterima oleh laki-laki, tapi perempuan mendapatkannya. Seperti apa misalnya? Kenapa ada yang namanya cuti hamil, tapi kenapa tidak ada yang namanya cuti menghamili? Tapi kan kamu nggak usah harus cuti kalau mau menghamili. Biar tenang atuh Kang, Oh iya. biar nggak pas pagi-pagi dibangunin. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya Pak ya.
negara kita kan bukan seperti di Afghanistan, yang segala perempuan selalu tertutup, bukan juga Saudi. Negara kita demokrasi. Yang penting ya, apa kan tadi dikatakan oleh materi saya tadi. Rosi itu materi kamu ya? Iya. Nah itu harus apa ya Pak ya? Ya pokoknya saling mengisi kalau untuk keluarga. Iya. Wanita itu memang kadang-kadang lebih ulet dari lelaki Pak. Tetangga saya nih Pak. Iya, ulet ya berarti ya? Iya. Harus dibuktikan Meng seperti apa? Tetangga saya itu Pak hanya jualan kue. Anaknya sekarang ada yang di UI dan di UGM Pak. Wah hebat dong. Jualan kue juga Pak. Sentala, Pak. Sentalap. Ya. Sentala. Satu ya, ini berkaitan dengan Hari Kartini ya. Saya menganggap sesuatu luar biasa yang dilakukan oleh Kartini, yang mungkin sekarang sudah mulai jarang dilakukan oleh wanita-wanita kita. Apa yang menjadi pembeda antara Kartini dengan kaum wanita pada zamannya dia? Apa? Satu sebenarnya, tapi itu efeknya luar biasa. Kartini mau menulis. Iya. Coba bayangkan kalau Kartini waktu itu tidak mau menulis surat kepada teman-temannya yang di Belanda. Iya. Kartini akan menjadi wanita seperti biasa pada zamannya. Tapi itu yang dilakukan Kartini, menulis. Dia mau menulis. Itulah yang menjadi pembeda, dan itu yang mungkin mulai berkurang dilakukan oleh istri saya. Wanita-wanita yang modern justru ya. Itu yang penting. Budayakan menulis. Karena dari tulisan Anda akan bisa menjadi sejarah, tapi tanpa tulisan mungkin Anda bisa hilang. Iya. Walaupun Baik, Luar ini biasa, kerasa. bagus sekali loh ini statement Kata-katanya dari seorang seluruh Cak Lontong episode ya. ILK yang pernah ada. Inilah yang paling bermutu yang pernah diucapkan oleh Cak Lontong. Luar biasa. Tepuk tangan. Benar Mas, tapi. jangan buru-buru tepuk tangan, Enggak, Pak. itu Emang saya tadi menandakan bicara bahwa- apa sih, Pak? Hah? Saya tadi bicara apa? Apa yang kamu katakan tadi betul. Sekarang itu kadang-kadang kita lupa bahwa wanita yang dulu itu mau menulis sehingga ada yang namanya napak tilasnya lah kasarnya tuh ya, bekas-bekasnya. Tapi yang sekarang justru harusnya lebih banyak menulis untuk memberikan sebuah paradigma berpikir untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu yang luar biasa menurut saya. Kalau kamu udah benar, berarti acaranya mau berakhir biasanya kayak gitu. Karena kalau lu benar di tengah, kacau berarti. Saya indikasi acara selesai kalau saya udah bener ya? Iya udah mulai benar ini kayaknya. Soal, untuk itu langsung. Saya mau tanya sama Cak Lontong ini. Cak Lontong gimana pro kontra ini? Bagaimana Anda pandang, bagaimana Anda mensurvei, apakah ada surveinya? Saya perkenalan dulu ya. Ya boleh, dari mana? Saya dari pakar tahan penyakit jantung. Wih, disingkat apa tuh? Patahan puntung. Patahan? Ya. Patahan puntung. Ya, patahan puntung. Ini sebagai peneliti saya bukan kapasitas untuk menganjurkan atau melarang orang merokok. Itu adalah hak masing-masing. Iya. Atas anjuran saya. Gimana hak masing-masing? Karena ini saya ngomong pribadi dulu sebelum ke penelitian saya. Iya. Saya akui saya perokok, tapi bukan perokok berat. Karena saya merokoknya suka yang light. Kalau perokok Yang nggak berat? pletek, nggak ini, cerutu, nggak, yang light. Makanya bukan perokok berat. Yang ringan-ringan. Berat itu bukan dari jenis yang kamu rokok atau konsumsi. Pasti dari jumlah yang dirokok. Iya. Saya juga tidak termasuk perokok berat dari Ya. sisi itu. Kalau orang ukuran mungkin sehari dua bungkus rokok itu perokok berat bukan? Perokok ya lumayan berat. Lumayan berat kan? Ya. Sehari 2 bungkus Ya. rokok. Saya sehari hanya ngabisin 2 korek gas untuk merokok. 2 korek gas ya? Gila ya. Jangan salah Pak Denny. Saya ini cenderung pelupa orangnya. Jadi saya merokoknya sedikit karena dua-duanya itu habis karena hilang, bukan karena saya pakai. Yang satu baru separuh sih saya pakai hilang. Separuh juga udah banyak nggak itu. banyak, itu nggak sampai 10 bungkus. Iya, itu udah berapa keces kamu? Karena menurut saya merokok itu indikator kesehatan. Iya benar. Saya Bagi percaya seorang itu. perokok, ya kan? Saya pernah Kalau Anda ke merasakan. dokter ditanya Anda perokok, ini batuk misalnya, Iya. Anda perokok. Tolong kalau ini masih batuk, minum Jangan dulu obat, merokok. tolong jangan dulu merokok. Iya. Artinya kalau Anda sudah sehat boleh merokok. Iya. Itu orang sehat lah yang boleh merokok. Iya. Orang sakit nggak boleh. Itu indikator kesehatan. Kesehatan.
ngerasain sendiri lah. Kalau misalnya kita lagi sakit ngerokok emang nggak enak. Tetapi begitu kita sehat tuh kan. Kita sendiri bisa buat ukuran. Iya, ngerokok tuh enak. Ya, kalau merokok merasa nyaman berarti kondisi tubuh sedang bagus. Bagus. Tapi kalau merasa wah ini udah mau flu ini. Ya kan? Iya. Itulah hebatnya. Iya. Terus bicara apanya yang hebat? Nggak usah ada. Itulah hebatnya, nggak usah. Biasa aja. Biasa aja, nggak hebat itu. Itu nggak hebat? Nggak. Oke. Iya. Terus begini, Anda tahu nggak 31 Mei itu di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Bebas Tembakau? Iya, Hari Bebas Tembakau, ya. Inilah. Berarti ada tembakau yang ditahan, kan? Ya kan berarti Hari Bebas Tembakau. Bukan gitu, ini bukan bebas dalam arti di penjara atau enggak. Mana ada tembakau di penjara? Iya kalau cengkeh. Oh, oke. Anda sudah paham ya? Ya. 31 Mei sebagai Hari Bebas Tembakau yang jadi masalah. Anda tahu nggak ini yang mengeluarkan Hari Bebas Tembakau itu siapa? Siapa? Negara mana? Amerika? Bukan negara. Oh, itu bukan negara, orangnya, organisasi. Tahu nggak? WHO. Nah, itulah yang jadi masalah. Wajah hitam ondel-ondel. Bukan. WHO. Pertanyaannya kan sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengeluarkan. Loh, WHO. WHO Anda baca apa? WHO. Siapa? 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 Grup band WHO. Kok grup band? Ada grup band WHO. Ya, Ham. Lah ya itu siapa? Kan nggak jelas, dibikin aturan yang mengeluarkan nggak jelas mana. Kan itu singkatan calon tong, World Health Organization, Badan PBB untuk Kesehatan. WHO. Anda jangan membaca per huruf dong. Wong dia udah menyatu harus dibaca jadi satu dong. Wedding Health Organization itu tuh wedding organization WO ya. Yang suka ngadain untuk kawinin orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sakit nggak dia kawinin. WHO namanya. Oke. Itu Pak. Jadi kadang-kadang kita mengikuti aturan yang kita sendiri nggak tahu siapa yang bikin aturan itu kan hena. Heran. Henak apa? Hena. Hena aneh Pak, aneh itu. Hena aneh. Aneh itu kalau bersifat lokal, kalau internasional hena. Hena. Lu apa King lu hena. Calontong. Ya. Maaf tadi tanggal berapa? 31 Mei. Hari Bebas Tembakau sedunia katanya. Berarti selain tanggal itu? Boleh. Oh ya. Boleh. Kayak hari itu karena aja. Harinya cuma hari itu saja. Artinya mereka juga mengharapkan 31 Mei itu Hari Bebas Tembakau. Bebas tembakau diartikan Hari Bebas Asap Rokok. Itu ya, bisa lebih gitu, tapi karena gitu. kalau di Indonesia kan dia tuh pakai cengkeh itu dengan saus-saus cengkeh yang disebut kretek itu. Jadi nggak bisa Hari Bebas Tembakau, harus Hari Bebas Asap Rokok misalnya. Asap rokok, benar. Makanya 31 Mei diharapkan nggak ada asap rokok. Di hari lain terserah. Ya. Baca lihat bungkus rokok sekarang lebih aneh lagi. Loh, merokok membunuhmu. Ini rawan tingkat kriminalitas meningkat. Loh kenapa? Orang berbuat kejahatan sekarang butuh pisau, butuh senjata tajam. Ini hanya butuh sebungkus rokok. Rokok membunuhmu. Orang sudah terancam. Kriminalitas harus kita antisipasi. Iya benar ya. Iya kan? Iya orang dibunuh pakai ngerokok loh kamu. Rokok membunuh. Sekali. Iya benar ya. Iya benar. Makanya saya melakukan survei. Ih kamu tuh cerdas banget ya. Iya ya. Cerdas banget ya. Enggak, kalau itu belum saya survei itu. Oh belum. Tapi ini cerdas banget. Terasa sih, terasa. Iya. Di antara beberapa kambing tuh kamu tuh cerdas banget. Apa? Enggak. Lanjut. Saya survei 100 perokok, Pak. Ini pada awalnya saya acak ya, random ya. Iya. Kepada 100 perokok. Tidak satu pun yang nggak suka rokok di antara mereka. Namanya juga perokok. Terus? Iya perokok ya pasti pada mereka ya suka rokok. Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas ya, nggak usah disebutin lagi, Ca. Loh, Anda ini gimana? Kan saya survei kan itu sama dengan mubeser. Mubazir, Pak. Maksudnya Bapak itu nggak usah ngomongin yang kita sudah tahu, Pak. Ya, itu. Jadi Bapak itu kadang gini, menurut penelitian saya ternyata... Jadi seolah-olah kita bodoh. Iya, ternyata gula itu manis. Nah, kita udah tahu tanpa Bapak ngomong.
Itu yang tolonglah dikurangi hal-hal tersebut. Sehingga itu akan mengurangi tingkat kecerdasan Anda. Marahin Pak. IQ Anda kan 147. Pak, saya masih mending. Sekeluarga kan? Iya. Batungan. IQ-nya batungan. Banyak kan? Jadi sekeluarga saya rata-rata segitu. Iya, rata-rata segitu. Keluarga rata-rata segitu. Iya. Pak, sebenarnya masih mending saya loh Pak. Kenapa? Saya ngomong seperti ini di forum yang sangat terbatas ini. Iya. Coba kalau Anda tiap Senin di pewacara bendera itu. Apa yang dibacakan di situ? Tidak. Iya, pidato. Undang-undang. Upacara. Dan ketika Anda ikut upacara, Anda akan bilang, hello, saya sudah tahu salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa dong. Itu kan beda Nggak bentuknya. bisa, Iya, Pak. Betul dia. Nggak boleh. Bentuknya beda kalau itu. Kalau itu kan bentuknya beda supaya ada maksudnya untuk mempersatukan kita semuanya, diingatkan selalu. Kalau ini kan beda. Ya saya juga ingatkan Anda ini. Bukan begitu kalau misalnya sekarang, kalau Pancasila mengingatkan kepada kita semuanya karena ada di situ butir-butir untuk mempersatukan kita. Masa kalau di upacara gitu, saya tekankan di sini bahwa gula itu manis. Ya kan kalau di upacara kan nggak ada masa upacara. Makanya saya bilang, saya di tempat upacara nggak pernah ngomong seperti ini juga kok. Hanya di sini. Ya. Betul Pak, ya Pak, betul. Siapa nih yang ngomong? Siapa yang ngomong? Lu belain siapa sih sebenarnya? Ya kalau logikanya betul-betul Pak. Iya, logikanya sih Iya, benar. Ya. artinya begini, kan selama sesuatu itu benar, jangan pernah dianggap mubazir. Ya, boleh lah. Ya udah. Salah sekecil apapun, baru itu mubazir. Enggak salah aja kalau. Loh iya, nggak penting salah Iya. itu. Jangan sampai terjadi, namanya mubazir. Kalau benar, itu baru kali jangan dianggap mubazir. Kalau energi yang berlebihan, Ca, itu yang diomongin. Kan ada kuku bima energi. Oh iya. Bikin Oke kita deh. rusak. Oke deh. 80% teman saya perokok. Tapi sekarang sudah berkurang. Dari 80% itu tinggal 65% jumlah. Kalau 15%-nya gimana tuh bisa? Meninggal sudah. Hah? Sudah meninggal. Udah meninggal. Sudah. Oh iya. Kan berkurang. Ya. Perokok pasif itu tidak membahayakan perokok aktif. Perokok pasif Tidak membahayakan perokok aktif. Iya. Jelas. Kalau ya iya dong. Jelas Pak, Bapak perutnya mau keluar kawat apa paku? Ah, ini kadang-kadang heran Mbak. Perokok pasif. Saya tanya, Anda males misalnya. Itu orang pasif apa aktif males itu? Pasif. Dilarang, bagus nggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus kan pasif itu? Iya. Nah, yang nggak bagus aja dia nggak merugikan yang bagus kok. Jadi yang pasif yang dia nggak bagus itu dia nggak merugikan yang aktif. Dia tuh bukan di ininya ya, di aktif sama pasifnya yang diomongin. Depannya, Ca, yang perokoknya, tulisan perokok. Saya setuju tuh, Ca. sama pasif. Saya setuju. Anda Karena berarti kalau mikir. perokok, bisa kalau Kang Denny rokok. Iya. Yang marah siapa? Yang nggak ngerokok. Nah, yang bahaya berarti yang marah kan? Iya. Tuh, Nah, berarti lebih bahaya yang aktif atau yang pasif? Pasif. Nah, Berarti sakitnya tuh karena marah Pak. Coba dinikmati aja, dia nggak marah, dia nggak dendam, nggak apa, santai mungkin Pak. iya. Jadi nggak ngaruh juga? Iya benar. Terus 100 orang perokok itu saya survei. 50 ternyata merokok, yang 50 ternyata tidak merokok. Itu 100 perokok yang saya survei. Kalau yang 50 Namanya kok. perokok ya tetap. Yang 50 itu perokok aktif, yang 50 perokok pasif. Anda tahu yang 50 pasif ini? Suka. Dia nggak merokok. Tapi dia ngikutin kemana perokok itu merokok. Loh, kalau nggak gitu dia nggak dianggap pasif dong, Pak. Iya, makanya lu ngapain ngikut-ngikutin? Berarti dianya suka sama yang ngerokok. Itu Dia bukan perokok pasif namanya, perokok dia itu. Nah, itu Apa aja orang rokok diikutin kemana? Tahu nggak, ngerokok tuh paling enak pagi-pagi misalnya ya. Begitu kita sakit perut, masa diikutin ke belakang, ngikutin dia. Oh, yang diisep kan bingung baunya yang di bawah atau baunya yang di atas. oh, Anda nggak perlu bingung, perokok pasif tahu bisa memisahkan bau itu. Perokok namanya itu. Anda, ya ini Anda mulai memaksakan ini. Orang dia nggak kok. Salah. Jadi dia suka rokok, cuma nggak suka menghisap membelinya itu. Terus saya survei lagi 100 perokok. Ini saya survei malam hari, Pak. Saya semua waktu saya survei ini.
malam hari 100 orang perokok saya survei 60 nonton TV sambil merokok. Yang 35 merokok sambil nonton TV. Yang 5 nonton TV sambil mengorok. Nah, saya survei ini tidur ternyata. Pak, nonton TV sambil merokok dan merokok sambil nonton TV kan sama. Beda. Kalau merokok sambil nonton TV, kegiatan utamanya merokok. Salah. Iya. Kalau menonton TV sambil itu sok tahu. Anda survei 100 orang, Anda tidak mungkin menghabiskan untuk 1 orang 1 jam. Kalau hasil kesimpulan Anda berarti minim Anda harus setengah jam di situ untuk melihat di porsinya antara merokok sama nonton TV lebih banyak mana ya kan? Kalau saya hanya sekilas. Gimana? Survei saya, survei harus cepat. 60 nonton TV sambil merokok, itu pandangannya ke TV. Yang 30 merokok sambil nonton TV, pandangannya ke rokok. Lo gimana, Man? Nggak ada. Rokok itu adalah kegiatan pelengkap. Iya, Nggak ada bukan orang yang utama. fokus merokok ngeliatin apinya, Cak. Bapak pernah ngeliat ngerokok gini, Pak? Nggak ada, Cak. Nggak ada, Pak. Ini mohon maaf, ini bukan memberikan contoh orang merokok. Ketika Anda merokok, kadang-kadang setelah Anda apinya, baranya kan Anda tiup. Kalau Anda nggak lihat, harus dilihat. Iya. Kalau enggak, kapan-kapan ikut survei saya deh. Nggak usah, nggak mau. Silakan aja. Bapak aja Saya makanya aja Bapak lu sendiri. di desa. Ini keluarga saya nggak ada yang ikut juga kok. Iya, makanya. Jangan kan keluarga saya aja kadang-kadang nggak ikut survei ini. Terus 100 orang perokok ini saya tanya ini. Ini yang mungkin selama ini sederhana tapi bisa menjadi perdebatan yang luar biasa. Kapan saat paling enak untuk merokok? Saat sehat dong. Itu tadi yang saat modal. Ini bukan kondisi tubuh tapi waktu, masalah waktu. Habis makan. Nah, itu jawaban yang sangat masuk akal dan banyak. Jadi 100 orang perokok, saya tanya kapan saat yang paling enak atau waktu paling enak untuk merokok. 50 menjawab waktu setelah makan. Yang 50 ini yang aneh. Justru waktu saat makan. Enggak, bener ini, bener. Lu kayak gimana makan Ini ternyata backgroundnya saya dalami lagi. Yang 50 menjawab setelah makan itu semuanya adalah bos, majikannya. Yang 50 menjawab saat makan ini adalah supir. Jadi mereka bisa ngerokok saat majikannya makan. Jadi saat waktu makan paling enak buat ngerokok dia. Karena majikannya lagi makan. Karena kalau majikannya selesai makan, dia nggak sempat ngerokok. Bukan orangnya. Itu 2 kegiatan yang lain berbeda. Gimana sih lo? Saat saya hanya memasalahkan waktunya. Waktu makan. Jadi waktu bosnya makan tuh dia senang sekali bisa ngerokok tuh supir-supir. Iya, bosnya yang makan, Pak. Dia nggak makan. Ini tips saya supaya berhenti merokok. Pertama adalah sederhana, Pak. Buat tulisan untuk statement apapun untuk menolak rokok. Misalnya sekarang saya bukan merokok atau berhenti merokok atau say no to rokok. Seperti itulah kata-kata yang berkonotasi negatif terhadap rokok. Saya selalu nulis seperti itu sambil merokok. Ya jadi nggak berhenti dong. Makanya itu. Ya itu yang berat itu. Terus kalau pengen merokok tarik nafas dalam-dalam. Jadi ketika kita ada keinginan untuk pengen merokok tarik nafas dalam-dalam. Terus? Tapi jangan lupa setelah rokok dinyalakan dan diselipkan mulut. Ya itu namanya dihisap, itu ngerokok. Makanya saya susah berhenti. Ya. Terus ngemut permen dan ngerasa min, Pak. Iya. Sepermen. Di Mengurangi sela-sela rasa merokok. rokok. Iya, supaya ngerokoknya. Iya, di sela-sela ngerokok. Semuanya lu kegiatannya ngerokok. Nah, makanya susah. Ya. Terus jangan banyak bawa uang di dompet. Supaya keinginan untuk membeli rokok itu berkurang. Terakhir saya coba ini yang akhirnya membuat saya agak berkurang banyak merokok, Pak. Yaitu? Ketika saya ingin merokok, saya nyalakan di kedua ujungnya. Oh benar, nah itu ya. Tuh. Itu baru selesai. Nah, itu. itu baru. Ya, itu baru selesai. Itu efektif, silakan dicoba. Itu Silakan kalau dicoba berhenti. itu ya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Yakin? Yakin lah. Bicara masalah TTM banyak hal yang
harus kita jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan Riko, apa yang dia bicarakan. Ya. Iya Pak. Ya. Yang pertama saya akan membuka dengan sebuah ungkapan Inggris yang berkaitan dengan cinta. Nih, ini pasti masalah terus gua. Tolong diperhatikan. Par is in love. Paris in love. Paris in love, Cak. Paris in love. Kayak begini saya perhatiin. Paris in love. Maksudnya Par is in love. perhatiin kalau dia salah lo kelepak. Iya, maksudnya kayak gitu. Kayaknya ungkapan Inggris aja udah bikin masalah. Saya ganti peribahasa deh. Ya lu karena nggak cocok banget. Ya udah peribahasa. Yang mana lu TTM. peribahasa lu ngaco mulu. Berapa Nah kali, ini peribahasanya panjang ini nggak mungkin salah. Ini dengerin nih, ini ada mahasiswa-mahasiswa jangan sampai salah lo. Ini peribahasa. Iya. Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Pak, interupsi Pak. Bahasa apaan? Pak, Iya. mumpung ada teman-teman dari Stikas ya tadi. Iya, Stikas. Boleh tolong diotopsi nggak teman saya yang satu ini? Lu tahu nggak itu menohok kawan seiring? Udah cukup. Lu kenapa harus ditambah-tambahin dengan Terus kenapa kalau cukup ini ada tulisan belakangnya? Ya lu yang sendiri yang dapat kali. Nah, makanya harus saya baca, orang saya yang nulis sendiri. Gimana sih Bapak? Dia sih suka-suka Pak. Lah kalau saya udah nulis sendiri nggak saya baca. Artinya apa jadinya kalau kayak begitu? Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Kadang-kadang yang namanya TTM itu berakhirnya bisa seperti lagu. Lagu itu bisa nggak berakhir kalau dinyanyikan berulang-ulang. Tapi bisa berakhir sebelum lagu itu berakhir sendiri. Artinya apa? Kapan berakhirnya hanya si penyanyi yang tahu. Penyanyinya itu siapa? Ya penyanyi siapa? Par is in Hutapea. Penyanyinya tiba-tiba. Tapi bicara masalah TTM, ini kalau ungkapan dan peribahasa sulit untuk Anda terima, oke lah. Saya akan bicara masalah definisi dulu ya, biar nggak melebar. Definisi tentang? TTM, teman tapi mesra. Iya. Yang pertama teman. Siapa teman? Teman adalah orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tetapi dekat dengan kita. Iya, teman itu. Ya. Tapi itu kependekan dari tetapi, panjangnya tetapi. Nggak usah, itu kan tahu, itu kan nggak usah didefinisikan. Definisikan tuh untuk satu jenis, untuk menerangkan sebuah benda atau perkataan yang supaya menjelaskan. Kalau tapi kan kata sambung kalau tapi. Tetapi itu kata sambung. Kan ini Ngomongnya. Tapi biar nggak bertele-tele kan? yang ngasih iya bener. Kalau udah Saya orang tadi tahu, ngomongnya udah. pendek, Bapak malah lama ngomongnya itu. Udahlah nggak usah dibahas, udah cukup Bapak bahas jadi tambah panjang. Nggak penting lagi. Enggak, Ya. maksudnya kalau yang nggak penting lu juga jangan Ya, nah, terangin. maksudnya gitu. Tapi supaya itu kan kata sambung, kalau sapi muka lo. biar efektif, efisien. Mesra. Nah, mesra. Itu sangat erat, sangat akrab, mungkin cenderung intim. Itu ya. Berikutnya ya, TTM itu terjadi karena proses. Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, itu bukan TTM, bukan teman tapi mesra, tapi tiba-tiba mesra. Atau tahu-tahu mesra. Itu kalau tanpa proses. Jadi harus ada proses. Kenapa bisa terjadi? Tiba-tiba mesra. Terus? Iya dong, kalau tanpa proses kan tiba-tiba mesra berarti. Ya. Atau tahu-tahu mesra. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Karena ada penyebab. Penyebab adalah yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Kalau sesuatu tidak terjadi, Tidak akan ada penyebab. Tidak ada penyebab. Iya. Bolak-balik aja dia ngomong, Ya Pak. ini muter-muter di situ dia. Penyebab terjadinya TTM ada tiga yang utama. Satu, karena kita punya teman. Orang yang tidak punya teman pasti tidak akan pernah terjadi TTM. Yang kedua. Yang kedua karena ada tapi. Pak ini siapa sih Pak sebenarnya Pak? Bolak-balik aja Pak, saya pusing. Nggak boleh kurang ajar, itu bapak lo. Bapak saya raksasa nggak mungkin Pak. Ya kali aja lu tumpahannya jadi kecil. Jadi itu ya, penyebab terjadinya itu tiga. Satu karena kita punya teman. Terus dua karena ada tapi. Dan tiga karena ada hubungan yang mesra. Ya itu namanya teman tapi mesra tuh itu memang. Nah sekarang Anda tahu kan? Saya melakukan survei pada 100 orang yang TTM. Ini tidak serta-merta saya tuduh mereka TTM. Tapi saya mengambil mereka karena saya tahu persis
bahwa mereka TTM. Dari 100 yang saya tanya, 65 mengaku, 35 mengiyakan. 5 nggak mengaku. Beda. Iya, Dia Pak kalau survei Pak. Iya, 60 mengaku. 65 mengaku. Mengaku. 35 mengiyakan. Terus kita ngomong nih Pak, sama. Beda. Coba deh Pak. Sama, kalau ini sama. Sama lah. Terus kenapa lu bedain? Kenapa lu bedain 65 mengiyakan? Hanya karena teknik jawaban saja. Oh, bukan. Lo apa dong, kenapa dibedain kalau misalnya sama? Nah, let me tell you ya. Orang yang mengaku itu adalah akunya yang keluar. Jadi dia yang mengakui. Kalau Ya, yang mengiyakan? Dianya yang keluar. Dari dianya. Jadi dia yang ngomong. Kalau Ya. mengiyakan? Lebih ke dianya yang mengeluarkan statement. Kenapa nggak keluar bareng-bareng? Nah, kan surveinya kan nggak bareng. Mikir. Oh. Yang Terus limanya? saya tanya lagi ke 100 itu. Enggak, ini Bapak masih bingung. Lu jangan diterusin dulu. Pak, kalau bingung tanya Pak, jangan dibiasakan bingung diem aja. Nggak baik itu. Iya. Kalau nanya, lu tambah bingung lagi Bapak. Dia tuh mengaku bahwa dia melakukan TTM. Ya. Iya Pak kan. Kalau yang 35 sisanya Mengiyakan. Yang mengaku itu pasangannya. dengan pertanyaan yang sama kan? Sama. Iya sama. Iya. Berarti mengaku dengan mengiyakan itu sama. Tapi lu kenapa beda-bedain? Nah inilah. Sekarang saya tanya Pak. Anda selingkuh? Tidak misalnya. Ah, berarti Anda tidak misalnya. Misalnya. Nah, ini hanya misalnya contoh tidak. jawaban. Ini kan contoh jawaban. Kenapa Pak harus pakai misalnya? Ini hanya Bapak contoh. pakai misalnya berarti Bapak memang selingkuh. Belum tentu. Nah ini Tuh kan jadi belum tentu. kemana-mana nih, Pak. Belum tentu saya sekarang selingkuh, tetapi saya ada keinginan untuk selingkuh. Tapi belum tentu saya lagi selingkuh. Lu kuat jadi kemana-mana nih urusan nih. Tuh dia nyampur, Tuh. semua nyampur. Nah, ini namanya diskusi ya seperti ini, Meng. Jangan hanya dua pihak. Semakin banyak terlibat, semakin baik. Kalau semakin banyak terlibat, semakin banyak orang ditangkap nih. Itu kan malah tireros. Pak, siapa sih Pak bikin kusut aja Pak? Nah, itu Bapak lu. Kata Bapak lu. Beda, Cak, Pak. sedikit masukan lah, Saya jelaskan dulu Pak Denny kayaknya masih bingung nih. Enggak Pak. Cak, tolonglah. Kalau memang udah salah, tolong diakuin. Karena Cak Lontong ini kayaknya anti kalau mengakui dirinya memang salah memberikan statement. Apa lu? Dia kalau memang Bapak keliru, Anda Bapak berarti tinggal ngomong semuanya Anda beres. salah menilai Lagi saya. senam muka lu kayak penyanyi a. Interupsi Pak. Kali ini saya harus setuju Pak. Kan mengakui aku sama mengiyakan iya. Akhirnya ia pun pergi. Gitu mungkin maksudnya Pak, nggak pakai D gitu maksudnya. Setuju Pak, itu sih. Saya juga setuju dengan penjelasan Cak Lontong yang cukup simpel. Bapak aja nggak bisa menerima mencerna dengan baik. Terserah lu lah. Dengan Cak Lontong. Campur ya Setuju udah. Cak, bagus teruskan lebih. Anda setuju? Setuju. Dengan hasil survei ini? Iya. Survei yang pertama dianggap aja nggak ada, Pak. Masalahnya dia setuju sih. Udah, nggak anggap aja tadi survei yang pertama nggak pernah ada. Ya udah, yang lainnya apa? Kenapa bisa TTM? Saya tanya seperti itu. Kenapa bisa sampai terjadi teman tapi mesra? 70 menjawab karena sering ketemu. 30 menjawab hanya ketemu pas ketemuan aja. Yang berikutnya, berapa lama Anda TTM? Berapa lama? 80 maksudnya berapa lama Anda akan menjalani TTM? 80 menjawab tergantung pasangan. Nah, Yang 20 menjawab pasangan tergantung dia. Bedanya apa? Beda. Itu beda. Beda kalau pasangan dia yang menjawab. Iya. Kalau tergantung pasangan, nah dirinya yang Dirinya yang menjawab. Nah, nggak usah dipikir. Mikir. Iya. Saya senang kalau Anda semakin pinter berarti saya berhasil. Lu semakin repot. Yang sama jawabannya adalah ketika pertanyaan siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Ternyata dari 100-nya itu menjawab sama. Ketika tadi pertanyaan yang lain kan beda-beda jawaban. Sama dari mana? Jawabannya adalah kau. Hah? Karena kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Lagu Ini dangdut jawabannya. tuh.
Lagu dangdut. Apa kok judulnya kok? Kau. Kau apa? Lu sapi. Saya mau udah. Habis. Sementara cukup. Nanti saya lanjutkan Ya. dengan akibat-akibat kalau ada melakukan TTM ya. Saya mau tanya sampai ke memes. Ini ADMS itu apa? Betul, abis dari hubungan tanpa status, mereka ADMS. akan ke ADMS. ADMS itu? Yaitu abis digituin minta status, Pak. ADMS. ADMS. Digituin, ya ada jangan apa, Pak? memberikan kata-kata yang bisa ditafsirkan macam-macam. Loh, ya. makanya saya mau jelasin di sini. Abis digituin minta status kan digituin juga luas sekali. Misalnya abis Makanya. dicium, Ya, tapi abis dia minta- dipegang. Karena itu kan biasa dilakukan sama dua pasang yang memiliki nilai apa ya? Nilai romans yang lebih gitu loh, Nah, Pak. maksudnya digituin tadi apa? Kan tadi barusan saya jelasin. Dicium. Dicium, dirangkul. Ah, cuma gitu. Ya makanya digituin. Jangan pakai Emang kata-kata. dalam pikiran Bapak digituin tuh apa saya Ya pengen kalau tahu? jangan pakai kata-kata digituin, kalau cuma gitu kan bisa diginiin. Iya. Biar nggak bingung kita. Ya boleh juga, abis diginiin minta status juga bisa. Nah, gitu kan lebih ini kan enak. jelas. Diginiin tuh maksudnya gimana? Ya pokoknya intinya adalah buat saya TTM itu tidak masalah selama menguntungkan. Jadi Nah. asal Anda tahu boundariesnya. Justru saya paling menentang adalah HTS. Itu dia Pak. Jadi menurut saya itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi selama TTM sok-sok aja. Tapi kalau misalkan HTS itu yang saya tentang. Jadi Anda Bahaya. tidak setuju kalau... Karena bisa ADMS itu tadi Pak. Oh. Hari Senin harganya naik gak? Saya nggak jualan apa-apa sih. Tapi hari Senin harga naik. Saya nggak ADMS jualan dijual apa-apa, nggak? Pak. Saya mau tanya sama... Ci. Apa? Hari Senin TTM boleh naik nggak? Kesel saya. Kesel sama gue. Hihi, akhirnya. Saya mau tanya sama Riko. Cepat, silakan. Iya, Pak. Pertama, Menurut saya setuju. kamu, Iya. TTM itu apa? Apa? Nanti setelah yang satu ini. Hati, ada juga ini. TTM itu menurut saya banyak sudah dilakukan sekarang, Pak. Iya. Nggak anak remaja maupun pegawai kantoran, bahkan eksekutif, Pak. Hanya budayanya banyak yang munafik. Tinggal ke gap aja ketahuan. Orang sama-sama menyenangkan kok, Pak. Tadi diulang-ulang simbiosis mutualisme, Pak. Cewek di mana dirugiin ya tadi? Kalau tadi saling bertaut, Iya. saling ketemu gitu, diongkosin, makan ditraktir. Umumnya kan cowok yang traktir, umumnya. Umumnya. Di mana ruginya cewek? Kalau hanya sekedar sentuhan, Pak. Ya rugi lah kalau cowoknya kamu. Ya ilah, emang gue najis banget. Kalau saya Nggak nyampe. mencatat Pak, dalam catatan saya Pak, biasanya kalau TTM itu tidak ada akhirnya Pak. Karena tidak ada ketahuan kapan mulainya. Iya. Yang jelas taunya enak aja. Udah, jangan Ya pakai ini. Pak, astagfirullahaladzim Pak. Jangan pakai ini, ya. Saya bikin Pak. Mikir capek-capek Pak. Nggak apa itu ambil bahan orang lain, Pak. Sudah Iya, ambil iya. aja. Pak, Ambil contoh aja. lagi Pak, kalau Ya. TTM-an Pak. Satu, kalau teman sekantor, di mana ruginya cewek? Pulang bisa bareng bahkan. Iya. Entah cowoknya punya motor atau mobil, adem, enak, ya kan? Iya. Kerja bisa jadi penyemangat. Kiri kanan ada. Ya main halus lah. Underground, bawah, Iya. ketemu di luar. Jualan Nanti tepung aja kalau mau halus. main halus gitu. Ya pokoknya begitu Pak. Menguntungkan kan? Menguntungkan. Ya gue setuju sama lu. Karena TTM itu pasti enak, semuanya bisa bareng. Iya, ada variasi dalam hidup Pak. Seperti itu Pak. Kemudian nih Pak, di awalnya juga ini juga saya bilang tadi wanita tidak rugi. Tadi katanya cewek siapa? Fitrop apa dirugikan tanpa ada batas. Kalau kemudian berlanjut Fitrop, so what? Nggak ada yang disalah juga dari cuman TTM-an ya. Ingat film Pretty Woman? Iya. Ketika Richard Gere ya Pak ya? Iya. Richard Gere atau Richard Sambera saya lupa. Bukan. Edward namanya dia. Ya, Richard Gere ketemu dengan Richard Julia Gere. Roberts ketika Iya. itu seorang dalam tanda petik PSK. Vivian, Coba namanya Vivian. lagunya. Pretty Woman. Pretty Asmara. Pretty Woman. Artinya ketika mereka cuma menemani di film itu, Pretty Woman tadi, kemudian berlanjut jadi cinta beneran. TTM-nya dari mana? Kalau itu sih ada transaksi. Nah itu saya contoh yang salah, kan belum selesai Pak. Ngawur. Tukang bioskop suruh ngomong. Ciban. Tapi artinya, Sebentar, Benefit Cipan. itu yang benar. Nih, kalau ini nih orang nggak mau salah ini nih jelas-jelas salah ngotot. Kalau saya ada dasarnya survei. Kalau Cak Lontong itu seperti ABG menurut saya. Saya pernah menyampaikan ABG. ini. ABG itu biasa kalau dikasih tahu ngeyel
ngeyel terus Ya. mencari pembenaran. Ya. Cipan, Ya. si calontong itu segala sesuatunya alasannya itu ada dasar, tapi dasarnya tak berujung. Nah itu dia makanya kayak ABG. ABG kan kalau misalkan dikasih tahu sama orang tuh ada ngeyel terus. Nah kalau ini Intinya nggak mau kalah. Pokoknya selama main halus, kenapa enggak ada pemanfaat positif, jalanin. The show must go on. Oke. Itu Pak. Riko Ceper. Saya mau tanya sama Calontong dampak negatifnya dari TTM ini. Apa? Kalau masih dampaknya negatif justru kita nggak perlu mikir ya. Dampaknya negatif. Maksudnya bukan dari tespeknya. Dari tespek lo negatif positif. Saya nggak berpikiran ke situ. Yo, tapi dengan Anda seperti itu menjurus. Ini Anda mancing saya kan? Anda aja yang terpancing. Ya kan, Anda tahu saya mudah Jadi begini, terpancing. akibat dari TTM itu jelas. TTM selalu berakhir dengan M. Iya, namanya TTM. Tapi ini nggak masalah, Pak. Tapi yang jadi masalah justru kalau M-nya berakhir. Mesranya berakhir katanya, iya. Jadi tinggal Iya kan? TTM selalu diakhiri dengan M. Teman tapi aja gitu kan. Kalau A kan berarti TTA, kalau S kan TTS. Makanya TTM selalu diakhiri dengan M. Tapi ini jadi masalah kalau justru M-nya yang berakhir. Itu perlu dipikirkan. Iya mesranya. Mesranya yang berakhir. Ya. Itu perlu dikaji ulang. Tinggal Tapi banyak TT-nya. kita harus siap menjalani hal seperti ini karena namanya kehidupan itu tidak akan pernah tahu arahnya kemana. Walaupun kita tahu yang akan kita tuju kemana. Paham ya maksud dia ya? Iya. Jangan ditepokin, ini saya sendiri nggak tahu maksudnya loh. Anda jangan bikin bingung saya. Kadang-kadang orang punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tidak semua orang tahu. Bahkan ketika Anda tahu bagaimana cara mencapai tujuan pun, bukan jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan itu. Jadi Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengambil hikmah dari apapun itu. Iya. Hikmah dari TTM ini ya, saya terlepas dari negatif positif bagaimana yang menjalani. Yang pertama kita bisa belajar manajemen, Pak. Manajemen apa? Anda bagaimana harus membagi waktu yang baik. Ya kan? Membagi keuangan yang baik. Itu kita bisa banyak belajar dari sini kalau kita berpikir positif. Enggak, dengan TTM juga kita belajar membagi waktu. Nah itulah, kita bisa ambil nilai positifnya dari belajar manajemennya itu, membagi Iya, nggak waktu. usah TTM juga kita kan belajar mengatur waktu. Enggak, Anda harus TTM. Enggak, nggak usah. Biar ngapain? belajarnya semakin giat. Kalau Anda nggak itu, dipaksa Anda hanya TTM. asal-asalan belajarnya. Kalau dipacu dengan ini akhirnya mau nggak mau harus belajar. Udahlah, percaya saya. Karena beda loh, kita kayak seperti dulu sering disampaikan kan. Laki-laki perempuan tuh beda walaupun yang dilakukan sama. Contohnya telepon. Kalau Anda punya pasangan, bedakanlah. Anda yang telepon sama istri yang telepon. Iya. Itu beda. Kalau istri telepon Anda tanya, "Pak lagi di mana?" Itu perempuan memastikan Anda ada di mana. Tapi kalau Anda yang telepon, "Mah lagi di mana?" Itu justru Anda memastikan bahwa istri Anda tidak ada di situ. Itulah. Tapi kalau ngebedain menerima telepon dari istri dengan selingkuhan beda juga. Anda yang lebih tahu itu. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya saya kasih tahu. Kayak seperti apa misalnya? Lu suka nuduh orang nih. Lu tuh kalau nuduh suka bener deh. Sebab. Oh kan? Pak, kita ini kan berteman sudah lama, Pak. Iya. Hanya nggak mesra saja kan kita. Intinya apa? Kita harus belajar. Saya setuju kalau belajar. Namanya juga hidup. Nah, ini- Hidup itu harus menjaga yang namanya kita harus lebih hari ke hari kita harus selalu berkualitas. Iya betul, itu poin itu. Ya. Dan saya ingin mengingatkannya. Menurut saya orang yang paling menyesal itu orang yang tidak mau belajar dalam hal apapun termasuk urusan cinta. Jadi cinta tuh harus belajar ya? Harus, semua harus, Pak. Artinya belajar itu bukan berarti seperti letterlock, Anda ambil buku dipelajari. Enggak. Iya. Belajar itu dari proses, belajar itu dari orang lain. Makanya ada pengalaman adalah guru yang Tidak pernah terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah masuk sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu masih kurang baik. Yang betul terbaik adalah pengalaman orang lain
itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman kita sendiri berarti kita yang mengalami. Itu masih kurang baik. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu yang jauh lebih baik. Itu yang namanya hikmah. Saya ingin supaya teman-teman di sini tidak pernah menyesal ya. Makanya belajarlah selalu. Dan kadang-kadang kita menyesal pada hal yang salah gitu. Dalam urusan cinta, Pak, jangan menyesali sebuah kepergian. Tapi sebenarnya yang harus kita sesali adalah kenapa kita tidak bisa mempertahankan. Itu yang utama. Kalau Anda hanya menyesali kepergian, artinya orang tidak bisa belajar. Berarti hanya akan menangis, tapi tidak belajar. That's right, itu kanan. Ya, coba konklusinya dan saya akan kesimpulannya. menutup dengan sebuah peribahasa. Biarin, kasih. Tapi jangan ditangkepin jadi panjang. Soalnya habis ini no to land. Ayo lo ngomong. Bukan sudah. Loh, Peribahasanya mana? Peribahasanya. saya menutup dengan peribahasa. Ya mana peribahasanya? Gimana sih? Oh, sudah tutup kok. Saya menutup dengan peribahasa. Disebutin peribahasanya, Cak. kan kalau lu nutup, nah ini tuh orang-orang kenapa harus bingung dan kesal sama kamu? Kamu tuh aneh. Lu tuh kayak orang dari planet. Kang Denny, aku kamu sama calon tak Ini kan kita tuh teman tapi tidak mesra, itu tadi sudah dikatakan. Tapi jangan salah, aku kamu adalah tahap awal dari TTM. Betul adik-adik? Biasa dari gue lo kemudian ke aku kamu itu adalah tahap awal dari TTM. Hati-hati lo Kang Denny. Jangan-jangan besok-besok kalau syuting manggilnya Bebek Ayang. Cia, komeng jealous, ya. Setiap teknologi atau apapun juga ada selalu negatif dan positifnya. Tadi sudah dilihat yang namanya segi-segi negatifnya. Nah, sekarang kita akan melihat